Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran yang berjudul Cara Menyampaikan Pembelajaran yang Baik. Kelompok kami terdiri atas Vira Faisal Razan dengan NIM 76, Nuria Alfi Zahrah dengan NIM 82, Risna Hairinisa dengan NIM 86, Inta Afwiyah dengan NIM 89, Maudina Lutfiani dengan NIM 104, dan Bella Melisa dengan NIM 106. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian pembelajaran efektif. Yang kedua, kriteria pembelajaran efektif. Yang ketiga, komponen pembelajaran. Dan yang keempat, cara mengajar yang baik dan benar. Pengertian pembelajaran efektif. Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha ini dapat dilakukan oleh seseorang atau sesuatu tim yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merancang dan/atau mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Pembelajaran yang efektif adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan kepada para mahasiswa melalui pemakaian prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung dua indikator yang penting, yaitu terjadinya belajar pada mahasiswa dan apa yang dilakukan oleh dosen. Oleh sebab itu, prosedur pembelajaran yang dipakai oleh dosen dan bukti mahasiswa belajar akan dijadikan fokus dalam usaha pembinaan efektif. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan hasil belajar yang bermanfaat dan terfokus pada peserta didik atau student center melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa dalam pembelajaran efektif terdapat dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada peserta didik dan apa yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didiknya. Sedangkan menurut Dick dan Reiser, bahwa pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang membuat peserta didik senang. Sementara itu, pembelajaran dianggap efektif apabila skor yang dicapai peserta didik memenuhi batas minimal kompetensi yang telah. Berikutnya, ada kriteria pembelajaran efektif. Yang pertama, ada membangkitkan rasa ingin tahu para pelajar, yang artinya perasaan ingin tahu pada hakikatnya merupakan sifat bawaan yang melekat pada diri seseorang. Lalu yang kedua, ada mendorong perkembangan kreativitas para pembelajar, yang artinya pembelajar memungkinkan para pembelajar untuk berpikir dan bertindak kreatif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, ada membangkitkan optimisme positif dalam diri para pembelajar, yang artinya suatu penghargaan terhadap diri sendiri terbentuk ketika adanya pemberian dukungan atau dorongan dan pujian atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang terakhir, ada dapat diterapkan secara efektif, yang artinya metode pembelajar merujuk pada serangkaian cara yang dipakai dalam rangka membantu mengembangkan kompetensi pembelajar secara efektif dan berhasil. Komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, merupakan komponen yang sangat penting pada sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa? Apa yang harus dimiliki oleh siswa? Itu semua tergantung pada proses pembelajaran. Secara umum, tujuan belajar itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dalam keterampilan, dan pembentukan sikap. Menurut Cepiriana, dimulai dari tujuan pembelajaran umum dan khusus, tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia atau peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Secara rinci,
Hierarki tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan instruksional atau pembelajaran. Dan komponen yang kedua ada isi atau materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Dalam komponen ini, maka penguasaan materi pelajaran oleh guru mutlak diperlakukan. Guru perlu memahami betul isi materi pelajaran yang disampaikan, sebab peran guru dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar. Materi pelajaran tersebut biasanya tergambarkan dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku. Selanjutnya, strategi atau metode. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun, lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Selanjutnya, alat dan sumber. Meskipun sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kemungkinan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Maka, peran dan tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atau kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Evaluasi yang baik harus menilai hasil-hasil yang autentik, dan hal ini dilakukan dengan mengetes hingga manakah hal itu dapat ditransfer. Evaluasi harus dilakukan dengan tepat, teliti, dan objektif terhadap hasil belajar sehingga dapat menjadi alat untuk mengecek kemampuan siswa dalam belajar dan mempertinggi prestasi. Cara mengajar yang baik dan benar. Yang pertama, jangan berdiri seperti patung. Yang kedua, buat mereka merespon perhatian. Yang ketiga, lakukan variasi. Yang keempat, berikan perhatian. Yang kelima, maksimalkan teknologi. Yang keenam, interaktif. Yang ketujuh, sesekali belajar di luar kelas. Yang kedelapan, siapkan materi dengan animasi. Yang kesembilan, lebih sabar dan berikan reward. Yang kesepuluh, perhatikan closing mengajar. Cara mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa. Yang keempat, memberikan pelayanan individu siswa. Yang kelima, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Terima kasih dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.